OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2165 sampai bab 2166. Li Fugui setengah membuka mulutnya dan menatap kosong ke arah gadis-gadis yang hadir. Tapi yang tidak pernah diharapkan Li Fugui adalah, setelah hening sejenak, Jenny justru berdiri lebih dulu, melangkah maju dengan cepat, meraih tangan Li Fugui, dan berkata dengan tidak sabar, "Fugui, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo pergi." Sambil bergerak, dia bertanya dengan agak tidak percaya, "Jenny, apa yang kamu lakukan?" Jenny terkikik dan berkata, "Apalagi yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kita bisa melupakan ini? Aku baru saja memikirkannya. Tunggu sebentar, kapan kita berurusan dengan paus hantu? Kamu sendirian. Bukankah masalah ini sudah terpecahkan sekarang? Bukan hanya satu orang yang harus berurusan dengan paus hantu, tetapi sekelompok dari kita." Ibu Pertiwi, seperti Jenny, sangat bersemangat. Dia melangkah maju ke sisi lain Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, kamu dan Jenny agak terlalu kesepian. Ikut sertakan aku." Dan Jenny, Yuzen dan Huaduo sepertinya tidak bisa menerima hal semacam ini untuk sementara waktu. Kedua gadis itu saling memandang. Setelah beberapa saat, Yuzen mau tidak mau bertanya, "Jenny, Ibu Pertiwi, apakah kalian berdua benar-benar berencana untuk memiliki keterampilan orang-orang di kota Nanshan?" Jenny tampak bersemangat dan berkata, "Ada apa? Kesempatan yang luar biasa ini, kalian coba pikirkan, jika saya berlatih seperti yang Anda katakan, saya mungkin tidak akan pernah memiliki keterampilan menyukai air seperti itu dalam hidup saya. Tapi sekarang, saya hanya perlu bersama orang kaya. Hehe, saya bisa bersama ikan. Sama seperti berenang di air, sesuatu yang bisa puluhan kali lebih baik daripada yang lain dalam hitungan menit, dan sekarang setelah aku menangkapnya, tidak bisakah aku menantikannya?" Jenny baru saja selesai berbicara. Ibu Pertiwi menatap Huaduo dan Yuzen dan bertanya, "Duo-duo, Yuzen, bukankah kalian berdua berharap memiliki keterampilan masyarakat kota Nanshan?" Huaduo dan Yuzen saling memandang. Segera, Huaduo berdiri lebih dulu dan bertanya dengan hati-hati, "Ibu Pertiwi, Jenny, apakah kamu tidak takut tubuhmu akan berubah setelah kamu memiliki keterampilan ini?" Saat dia berbicara, Huaduo melihat ke kaki dan ketiak Li Fugui dari sudut matanya. Dari insang ikan. Setelah melihat pemandangan ini, Jenny berkata dengan tidak setuju, "Apa gunanya ini? Haha, kamu juga tahu bahwa aku dulunya adalah Ratu Darah dan membantu Yang Mulia Kaisar Darah dalam mengelola klan darah selama hampir 1000 tahun. Tubuhku, pertama, tidak terlihat ke cahaya, dan kedua, tapi sekarang, setelah perawatan Fugui, aku tidak hanya bisa menghadapi sinar matahari, tapi juga makan apa yang kamu suka seperti orang biasa. Haha, selain itu, Fugui telah berubah. Apakah kita masih perlu khawatir tentang ini? Kalau sudah berubah, pasti berubah. Sebenarnya, tidak sulit untuk membayangkannya." Jenny dan Ibu Pertiwi, yang satu hidup selama hampir 1000 tahun dan yang lainnya hidup selama ratusan tahun. Mereka tidak lagi terlalu peduli dengan perubahan wujudnya masing-masing. Sebaliknya, yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah kekuatan mereka sendiri. Lebih-lebih lagi, kini pria yang paling mereka cintai telah menjadi seperti penduduk kota Nanshan.
Jika mereka juga mempunyai kesempatan untuk menjadi seperti ini, apakah mereka masih perlu ragu? Ibu Pertiwi dapat melihat kekusutan batin antara Hua Duo dan Yuzen. Dia awalnya ingin pergi ke kamar bersama Li Fugui dan Jenny. Tapi sekarang, setelah melihat ekspresi wajah Yuzen dan Hua Duo, Ibu Pertiwi dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata, "Jenny, kamu dan Fugui masuk dulu, dan aku akan berbicara sedikit dengan Duo dan Yuzen." Jenny bisa, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Pertiwi, dia menarik Li Fugui dengan kuat dan langsung bergegas ke tempat istirahat. Ibu Pertiwi tetap di tempatnya. Dia berkata kepada Hua Duo dan Yuzen dengan tulus, "Saya tahu Anda mungkin khawatir tentang insang ikan yang tumbuh di tubuh Anda, dan Anda akan dikritik oleh orang lain. Tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, lihat Miaoyu, ikan di tubuhnya, bisakah kamu masih melihat insangnya sekarang? Juga, dengan keahlian medis Fugui, apakah kamu masih khawatir akan meninggalkan bekas luka di tubuhmu? Tapi ketika kamu mencapai usia Jenny dan aku, haha, kita tidak bisa mengingat hal-hal ini selama sisa hidup kita. Yang terpenting adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Bahkan jika kamu hidup untuknya dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu kasihi." Hanya beberapa patah kata, Yuzen adalah orang pertama yang membuka hatinya. Sebagai penguasa kuil Yuxu, Yuzen biasanya melihat masalah lebih dalam. Dia benar-benar melepaskan dendamnya. Saya melihat Yuzen berbalik, dengan lembut meraih tangan Hua Duo, tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Duo, coba saya lihat. Ibu Pertiwi benar, tidak peduli kita jadi apa, Fugui juga laki-laki kita." Selain itu, dengan medis Fugui yang luar biasa keterampilan, bahkan jika kita mendapatkan insang, tidak akan sulit untuk menyingkirkannya setelah kita mendapatkan Palladium 1000 darah naga. Selain itu, setelah kita memiliki kemampuan masyarakat kota Nanshan, bukankah kita punya keahlian lain? Setelah Hua Duo perlahan-lahan menjadi tenang, dia juga menyadari manfaatnya. Yuzen dan Dimu melihat perubahan ekspresi wajah Hua Duo. Keduanya saling memandang. Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, "Oke, jangan bicara dengan kalian berdua untuk saat ini. Yuzen, kamu dan Duo akan terus mengobrol di sini sebentar, dan aku akan mengobrol dengan Fugui dan Jenny dulu." Faktanya, baik Yuzen dan Hua Duo tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap Li Fugui. Melihat kembali masa-masa ini, karena Li Fugui harus memikirkan banyak hal setiap hari, tidak mudah bagi gadis-gadis ini untuk mengganggu Li Fugui. Tapi sekarang, ada peluang besar di depan mereka. Tentu saja mereka perlu disayangi. Tetap di sini selama 1 menit lagi, maka saya dapat menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Li Fugui secara pribadi selama 1 menit. Di luar dugaan, Ibu Pertiwi masih belum jauh lagi. Yuzen yang pertama berbicara, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih berencana untuk makan sendirian?" Tunggu saja aku juga ikut." Ibu Pertiwi tersenyum dan mempercepat langkahnya. Yuzen mengikuti dari belakang. Setelah Hua Duo berjuang selama beberapa detik, dia melihat Yuzen dan Dimu semakin menjauh darinya, dan dia tidak bisa menahan tubuh panasnya lagi. Dia buru-buru berteriak, "Hei, bisakah kalian menunggu sebentar?" Dimu dan Yuzen berhenti dan kembali menatap Hua Duo. Ibu Pertiwi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah kamu sudah menemukan jawabannya sekarang?"
Hua Duo mengerutkan kening. Dia muncul di depan mereka berdua dengan serius. Hua Duo mengucapkan kata demi kata. Dua saudara perempuan. Bagaimanapun juga, kamu lebih tua dariku. Kamu harus tahu bahwa hal semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh pria. Akankah tubuh Fugui mampu menahannya? Kukira kamu sangat mencintai Fugui. Tapi sekarang sepertinya kamu hanya membicarakannya. Kata-kata ini jatuh pada tempatnya. Sebaliknya, Yu Zhen dan Dimu memasang ekspresi agak malu di wajah mereka. Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, tapi tubuh Fugui sekuat baja sekarang. Belum lagi kita berdua. Biarpun kita berempat pergi bersama. Menurutku Fugui bisa. Ibu Pertiwi belum mengatakan apapun. Lebih, Hua Duo berkata dengan keras, kita tidak bisa begitu egois. Oke, saya baru saja memikirkannya. Fugui perlu pelatihan dalam beberapa hari terakhir. Pada saat itu, kita masing-masing akan menghabiskan 1 hari bersama Fugui. Dihitung seperti ini hanya akan membuang-buang waktu paling lama 4 hari. Saya pikir, setelah 4 hari, Fugui tidak hanya akan dapat sepenuhnya mempelajari keterampilan bawah air, tetapi juga akan baik untuk tubuhnya, bukan? Baik Dimu maupun Dimu, Yu Zhen merasa alasan Hua Duo benar. Keduanya menghela nafas dengan sedikit kekecewaan. Ya, karena kamu bilang begitu, kita hanya bisa menunggu besok. Namun, aku harus datang duluan besok. Yu Zhen tersenyum pahit dan berkata dengan emosi, Oke, nah, siapa yang membuat kamu yang tertua? Kamu yang duluan, tapi yang berikutnya pasti aku. Hua Duo tidak bersaing dengan keduanya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan sampai di akhir. Ngomong-ngomong, ini hampir tengah hari. Kalian pergi dan lihat apakah makanannya sudah siap. Saya hanya akan berbicara dengan Kapten Meng tentang sesuatu. Ibu Pertiwi dan Yu Zhen tidak memiliki Nian Gong. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Hua Duo sekarang. Kedua gadis itu berbalik dan berjalan ke restoran. Hua Duo menunjukkan senyuman licik di sudut matanya. Setelah keduanya menghilang dari matanya, dia bergegas menuju kamar tempat Li Fugui berada. Dikatakan bahwa Yu Zhen dan Dimu belum pergi jauh. Yu Zhen perlahan-lahan melambat dan bertanya kepada Dimu dengan sedikit rasa ingin tahu, saudari Dimu, menurutmu Duo akan menemui Kapten Meng sekarang? Juga terlihat bingung, menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, menurutku kita pergi ke sana untuk berdiskusi bagaimana cara menaklukkan paus hantu. Faktanya, ketika dia mengatakan ini, Ibu Pertiwi sudah menyadari sesuatu, dan dia tidak bisa tidak berpikir. Yu Zhen memandang Ibu Pertiwi, kedua gadis itu hanya saling berpandangan. Ini sepenuhnya menyatukan pemikiran mereka. Ibu Pertiwi membuka mulutnya sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Oke, gadis kecil ini berani berbohong kepada kita. Setelah berbicara, Ibu Pertiwi berbalik dan bergegas menuju ruangan tempat Li Fugui berada. Yu Zhen mengikuti dari belakang, dan sambil berjalan ke kamar Li Fugui, dia berkata dengan keras kepada Ibu Pertiwi, saat kita melewati waktu ini, kita harus memberinya pelajaran. Barusan aku benar-benar mengira dia melakukannya demi tubuh Fugui. Yah, ternyata gadis sialan ini sebenarnya ingin makan berdua dengan Jenny di belakang kita. Keduanya sudah bergegas menuju pintu kamar Li Fugui. Di dalam rumah, Li Fugui sudah mulai bermain dengan Hua Duo dan Jenny.
Saat mereka bertiga hendak berperang tanpa bertelanjang dada. Tanpa diduga, ada ketukan tiba-tiba dan mendesak di pintu. Hua Duo mendengar suara itu. Tetapi sebelum dia pulih, Jenny berkata sambil tersenyum, "Sepertinya tim kita menjadi besar lagi hari ini." Jenny melangkah maju dan membuka pintu. Ketika Hua Duo melihat Yu Zhen dan Dimu muncul, dia tersipu dan berkata sambil tersenyum, "Saudari, apakah makanannya sudah siap?" Dimu dan Yu Zhen sedang bersiap-siap, keduanya masuk bersama. Tutup pintunya dulu, kemudian dia mendatangi Hua Duo, mengangkat dan menurunkan tangannya, dan hanya dalam sekejap, Hua Duo ditekan ke samping tempat tidur oleh mereka berdua. "Oke, kamu terus mengatakan itu demi kekayaan dan kesehatan yang baik. Tapi aku tidak menyangka kamu akan masuk ke rumah tepat setelah kita pergi. Sister Duo, aku tidak menyangka kamu akan datang begitu kejam di usia yang begitu muda, ya," kata Ibu Pertiwi langsung menamparkan Hua Duo, patah. Hanya suara garing yang terdengar, Hua Duo langsung tersipu. Dia buru-buru memohon belas kasihan dari mereka berdua. "Saudari, tolong selamatkan hidupmu. Aku bercanda denganmu. Oh tidak, berhenti memukulku." Yu Zhen menunjukkan senyuman jahat di matanya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Li Fugui, lalu berkata kepada Hua Duo, "Apakah kamu tidak begitu ingin bersama Fugui? Hehe. Aku akan membantumu sekarang." "Fugui, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo." Meski tragis, tapi itu harus dikatakan. Itu benar-benar membuka mata Li Fugui. Dia cukup terkendali dalam bermain sebelumnya. "Saya tidak menyangka gadis-gadis ini akan berkumpul." Tingkat keterbukaannya sungguh mengejutkan Li Fugui. Setengah hari penuh, ketika Li Fugui membawa beberapa gadis keluar kamar dan datang ke geladak. Teng Snake dan Chang Qiong berdiri tidak jauh, menatap Li Fugui, Hua Duo dan lainnya dengan iri. "Dua orang tua, saat ini, saya merasakan emosi yang campur aduk. Saya pikir mereka telah menjalani sebagian besar hidup mereka. Meskipun mereka pernah berkencan dengan pacar ketika mereka masih muda, pemikiran mereka pada saat itu relatif konservatif. Terus terang, sekalipun mereka berada di ranjang yang sama, mereka hanya mengetahui satu gerakan. Belum lagi kini, seperti Li Fugui, ia mengajak 4 gadis bermain rumah bersama sekaligus. Ketika Teng Snake melihat Li Fugui dan Hua Duo dan yang lainnya datang ke arahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Chang Qiong, "Menurutmu bagaimana kamu bisa bermain dengan 4 gadis?" Chang Qiong menggelengkan kepalanya, meskipun ada banyak hal yang tidak sedap dipandang dalam pikirannya. Tapi dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tepat ketika Chang Qiong dan Teng Xi tidak dapat memahami perilaku Li Fugui dan yang lainnya hari ini. Tanpa diduga, Ibu Pertiwi mendatangi Chang Qiong dan Teng Snake terlebih dahulu, dan berkata dengan sedikit bangga, "Guru Sekte Chang Qiong, apa yang kamu lihat?" Chang Qiong tersenyum dan berkata, "Ibu Pertiwi, aku tidak menyangka bahwa di usiamu, kamu masih bisa bermain semewah itu. Sungguh mengagumkan." Chang Qiong berpikir bahwa mengatakan ini akan membuat Ibu Pertiwi tersipu malu. Tak disangka, setelah mendengar hal tersebut, Ibu Pertiwi justru berkata dengan penuh kemenangan, "Ketika seseorang menjadi tua, tubuhnya tidak menjadi tua, dan hatinya juga tidak menjadi tua, apapun."
Chang Kiong hampir tidak tersinggung dengan kata-kata Ibu Pertiwi. Mati. Dia melebarkan matanya dan berkata tanpa daya, Ibu Pertiwi, mengapa kamu semakin tebal? Ibu Pertiwi tersenyum dan berkata, apakah saya berkulit tebal, Tuan Chang Kiong? Sejujurnya, saya tidak sekarang, sesederhana sekali menjadi berkulit tebal. Sejujurnya, mungkin ada kesenjangan tertentu antara aku dan kamu sebelum ini. Tapi setelah kejadian hari ini, kamu mungkin akan mengagumiku di masa depan. Bersambung.